Ya, silakan nanya apa? Lalu dijawab, dikonfirmasi. Ya, Nah, silakan. pertanyaannya adalah, Bapak meyakini Yesus itu mati disalib atau tidak? Bapak jawab dulu, baru Bapak jelaskan Ya, apa yang kami tanya, bukan yang kami tidak tanya. ya, Contoh, saya kira sudah kalau saya kami jawab, Pak. bertanya, Saya kira saya enggak, sudah gini jawab Pak, tadi. enggak, saya lagi ngajarin bagaimana cara diskusi yang baik biar tidak bias Pak. Ya, Kan Bapak konfirmasi ini, Bapak percaya Yesus mati disalib, betul? betul. Nah, kami tidak pernah bertanya, tidak ada satupun di antara kami di sini bertanya, kenapa Yesus harus mati? Jelaskan bahwa saya sudah jawab bahwa Yesus disalib. Tetapi kita juga harus menjelaskan sebab akibat daripada Kami tidak butuh itu. Bapak Enggak, itu jelaskan di harus gereja supaya aja. menguatkan Loh, jawaban kenapa kita. kami dipaksa mendengarkan penjelasan Supaya Bapak? Kami nggak itu minta kok. supaya meyakinkan bahwa jawaban saya itu apa? Enak saja. Alasannya, bukan hanya menjawab Bapak begitu saja. Kristen mau, ini namanya Bapak mau membodohi kami. Kami di sini mau tanya apa yang kami mau tanya. Kok Bapak paksa kami dengarkan yang kami nggak butuh kok? Ada nggak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Penyebabnya alasan Allah kemudian mengutus Sang Firman untuk menjadi manusia, yang kemudian supaya bisa menerima penyaliban itu kita akan ada di dalam kebingungan. Saya mengajak kita semua yang hadir dalam kemal ini untuk membuka Kejadian 2 ayat 17. Dalam Bible kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi, Kejadian 2 ayat 17. akan jelaskan Pak? Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 17 itu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk ya, saya bacakan dulu ya supaya lebih bagus. Tetapi buah dari, saya mulai dari ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Ingat perkataan Allah di situ, pasti mati.
ini konsekuensi yang harus diterima manusia ketika melanggar perintah Allah, tidak taat. Dia sudah berjanji bahwa pasti. Pertanyaan kita bagi kita semua adalah ketika Allah sudah mengacapkan, apakah sesuatu yang dikatakan itu tidak akan dilaksana? Ya kan? Tapi pertanyaan kemudian, kok Nabi Adam waktu itu tidak mati? Apakah betul tidak mati? Secara kehidupan kita sekarang, kalau kita melihat keadaan kita, sesungguhnya kita mati, betul. Dan kematian yang pertama itu yang kita alami, ya, kematian yang pertama yang kita alami akibat daripada melanggar perintah itu, yaitu jauh dari hadirat Allah, yang ditandai dengan diusir dari taman itu. Itu kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 23. Sumbernya kita lihat dari Kejadian 3 ayat 23, kematian pertama manusia adalah jauh dari hadirat Allah. Dan di mana Nabi Adam dan Hawa waktu itu masih bisa bertatapan langsung dan berdiskusi dengan Allah, tetapi kemudian diusir dan tidak, sampai sekarang kita manusia tidak bisa lagi, bahkan suara Allah pun kita tidak bisa mendengar. Ya, itu adalah kematian pertama yang dialami manusia. Kematian yang kedua, untuk menggenapi karena ternyata Nabi Adam tidak mendengar perintah Allah, kematian kedua adalah kematian badani, yaitu kita semua manusia meninggal, kecuali Henok dan Elia tadi. Tapi itu pengecualian karena otoritas Allah. Ya kan? Jadi semua orang harus mati dulu, meninggal dulu secara tubuh yang kelihatan kita ini, baru untuk melaksanakan itu murka Allah tadi. Ya, itu kita lihat sumbernya di dalam Kejadian 5 ayat 5. Ya. Bapak, izin Bapak. Ya, silakan. Bapak mengerti dengan tema saya dari tadi, tahu nggak? Tema kita apa, Bapak tahu? Temanya Bang Nandar, Isa Al-Masih tidak disalib. Oke, Ya. Bapak sebelum menjelaskan kenapa Yesus harus mati, Bapak harus menjawab dulu. Dalam agama, Ya, silakan. Silakan, Pak. Suaranya hilang nih. Kemute, Ripa jangan mute. oke, Bapak pertama, sorry ada yang mungkin salah mute ya. Bapak coba kita fokus, diskusi itu terarah Pak, biar kita tuh tidak bias kemana-mana, lalu menjelaskan apa-apa yang tidak kita bahas. Pertama, Bapak harus tahu dulu apa yang kami tanya, Ya, silakan tanya. Apa? lalu dijawab, dikonfirmasi. Nah, Ya, silakan. pertanyaannya adalah, Bapak meyakini Yesus itu mati disalib atau tidak? Bapak jawab dulu baru Bapak jelaskan Ya. apa yang kami tanya, bukan yang kami tidak tanya. Contoh, Ya, saya kira sudah kalau saya kami jawab, bertanya, Pak. Saya kira enggak saya gini sudah Pak, tadi. enggak, saya lagi ngajarin bagaimana cara diskusi yang baik biar tidak bias Pak. Ya. Kan Bapak konfirmasi ini, Bapak percaya Yesus mati disalib, betul? Betul. Nah, kami tidak pernah bertanya, tidak ada satupun di antara kami di sini bertanya, kenapa Yesus harus mati? Buat apa Bapak jelaskan yang tidak kami tanya? Maka Bapak jelaskan apa yang kami tanya. Contoh, kalau memang Yesus disalibkan, siapakah orang yang melihat langsung Yesus mati, lalu menceritakannya, sehingga cerita itu bisa Bapak baca? Ya, Contoh, betul. Saya jawab dulu. Bapak tahu bentar, ini contoh. Bapak tahu penyalipan Begini, itu Bang. dari Yohanes Ini mati. caranya Mbak Neripa ciri khasnya berdiskusi begini. Dia anda, Ciri khas saya akademis. Kalau tidak akademis tidak boleh sama kita diskusi di sini. Bapak tidak akademik. Ya, Kalau begini, Bapak Mbak, saya mau jawab- membuktikan saya bahwa Yesus bentar, tema saya kita tentang jawab Yesus dulu disalib atau pertanyaan tidak. tadi. Saya jawab pertanyaan. Yang mana pertanyaan apa yang mau Bapak jawab? Kan Bapak sudah jawab tadi, Yesus disalibkan. Bapak sudah jawab, Yesus disalibkan, clear. Maka pertanyaan kami bukan kenapa Yesus disalib, kami nggak penting itu. Itu kan karangan kalian. Itu penting. Yang kami tanyakan adalah, bisakah Bapak membuktikan Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Ya, Dan Bapak fokus di situ. Silakan. Saya jawab. Baik, saya jawab. Pertama saya tadi jelaskan bahwa saya sudah jawab bahwa Yesus disalib. Tetapi kita juga harus menjelaskan sebab akibat daripada Kami tidak butuh itu. Bapak Enggak, itu jelaskan di harus gereja supaya aja. menguatkan Loh, jawaban kenapa kita. kami dipaksa mendengarkan penjelasan Bapak? Kami nggak minta kok. Saya meyakinkan bahwa jawaban saya itu Enak saja. bukan hanya menjawab Bapak begitu saja. Kristen mau, ini namanya Bapak mau membodohi kami. Kami di sini mau tanya apa yang kami mau tanya. Kok Bapak paksa kami dengarkan yang kami nggak butuh kok? Ada nggak
yang butuh di sini? Ini Bu bukan- Lini sama Irma. ini bukan soal Kalian hal mau kebutuhan. butuh nggak? Ini Nggak bu- ada. Loh, kalau kita di Bapak sini. Bapak Kita di live sini, sendiri. Bapak buka live sendiri, Di sini, masuk Mbak. gereja, Bukan hanya jelaskan itu bicara sama kebutuhan Kristen. Mbak saja, kebutuhan kami juga untuk Maksa menjelaskan aneh. secara jelas. Harus Itu Bapak menggunakan komal kami Apa? untuk menyesatkan Adil. namanya, bukan diskusi. Loh, Harus adil Mbak- itu meletakkan Mbak sesuatu Adil. pada tempatnya. Bapak itu bukan minta keadilan. Bapak memaksa kami mendengarkan kebodohan. Kami tidak sudi. Bukan kebodohan, saya Bapak di menjelaskan sini by kami data. kasih hak. Saya menjelaskan by data. Apa? Bapak menjelaskan apa? Kami minta nggak Bapak menjelaskan itu? Nah, ya, kita di sini tidak ada yang raja ya. Artinya kita di sini punya Di hak sini untuk bukan masalah raja. menguatkan Saya aturan. moderator, saya narasumber. Logika Saya tidak mau diskusi ini Mbak seperti Eva, adalah Bapak cara silakan bagaimana turun. Ya udah me- Bapak buka sendiri. Bapak masuk komal Kristen sana. Jelaskan yang Bapak mau. Bukan Bagaimana- di sini. Silakan. Kalau mau bikin gereja sendiri, jangan numpang di komal Islam. Itu namanya kalian sedang numpang di komal kami untuk membodohi kami. Apa yang kami tanya itu yang dijawab. Ngapain kalian beritahukan tentang kenapa Yesus disalib? Bodoh amat. Iya. Kita nggak nanya itu kok. Tidak mengerti sistem diskusi kita ya, dan tidak mengerti arah pertanyaan. Jadi jawabannya melebar kemana-mana ya teman-teman. Dia kayak menjelaskan kita baru Kita- lahir gitu loh Uni. Dia menjelaskan kita kayak Iya. baru lahir. Dikira kita bodoh. Pertanyaan kami itulah yang dijawab. Sejak kapan dari tadi Irma, Kak Lini, Nandar, gue, kita tidak pernah bertanya, kenapa Yesus disalib? Ngapain lu jelasin, Pak? Udah Uni sabar. Sabar, sabar. Tenang, lanjut. Saya malah mendapat poinnya bahwa justru Bibel mereka itu berbohong gitu, yang dia bacakan tadi kejadian itu. Adam tidak mati, berarti di Bibel dia mati. Berarti berbohong Nah. yang Bibelnya gitu. Kalau di Lagi-lagi, Al-Quran kan Bunda. tidak- kalau di Al-Quran kan Adam tidak mati, memang diturunkan ke bumi kan gitu. Nah, enggak bohong kan. Ini Bunda Al-Quran catat gitu. nih. Heeh. Bunda Lini catat ini. Bunda Lini catat ini ya. Bunda Lini Iya. sama Irma catat untuk materi ini ya. Mereka itu menganggap, nih saya sampaikan doktrin mereka dulu ya. Mereka itu punya doktrin, Tuhan menciptakan Adam itu untuk kekal. Ya, beda di Islam. Kulun nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Allah sudah berikan qada dan qadar atau ketetapan manusia itu memang hidup hanya sebentar di dunia. Karena yang kekal itu nanti di surga dan neraka. Nah, tapi di Kristen mereka percaya Adam itu diciptakan kekal. Tapi ketika diciptakan kekal, gara-gara melanggar Tuhan jadi nggak kekal. Tapi setelah itu Adam mau mengambil pohon hayat, pohon hidup, Tuhan malah nggak mau. Kan plan Tuhannya ini, coba baca ayat itu. Jangan sampai mereka mengambil pohon hayat sehingga mereka seperti kita. Diusir. Katanya Tuhan pengen manusia kekal. Setelah dia makan pohon pengetahuan baik dan buruk mati. Tahu-tahu orang mau makan pohon hayat lagi nggak diizinkan. Ini ada apa dengan Tuhan? Nah, di dalam ayat kitab Kejadian pasal 2:17 itu saya bacakan ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pertama, Adam waktu makan itu tidak langsung mati, teman-teman. Iya. Ini berbohong lagi di Tuhan nih. Nah, dan buka di Ibrani pasal 9 nomor 27. Pasal 9:27. Ya, kasih tanda kurung. Sebelum Anda berdua memahaminya, saya kasih clue-nya dulu. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Ya, Anda bertanya aja. Kalau awam bertanya, kalau berilmu nanti berikan ilmu di sini juga, ya. Izin Uni, Ya udah, kalau nggak mau turun. Maksen dengarkan dulu ya. Ini harus jangan melebar ya, antara pertanyaan dan jawaban jangan melebar. Biar kondusif. Tidak seperti tadi ya. Bang Maksen sama Bang Mr. Bro silakan satu-satu ya. Di sini narasumbernya tetap Uni, di sini sama ada Kak Irma, ada Bunda Lili. Silakan, Bang Maksen. Nah, di ayat itu dikatakan, di Ibrani itu dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Artinya, teman-teman, memang ketetapan Tuhan dalam pandangan Paulus, penulis kitab Ibrani, sudah tahu manusia itu dijadikan untuk mati, diciptakan untuk mati. Ini yang ditolak oleh beberapa orang Kristen seperti Mika. Nah, seolah-olah menggambarkan Tuhan itu baik dengan cara menjadikan manusia kekal, tapi manusianya tidak kekal. Ada Pak Sanihu Munir, Nandar.
Insya Allah guru kita ini. Assalamualaikum Ustadz Sanihu. Belum. Ajaran sesat ini. Rifa ini. Maksen diam dulu. Maksen, kamu kalau nuduh saya sesat harus bisa buktikan, Maksen. Ini asli ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh luar biasa ya, kehormatan bagi kita didatangi guru kita, Pak Ustadz Sanihu Maksen. Diam dulu, kami tahu kalian tuh enggak. Maksen, kamu belum disapa. Ya. Oke, salah satu senior debater kita adalah Ustadz Sanihu. Beliau adalah orang yang menginspirasi termasuk saya untuk fokus dan serius di dunia apologetika ini. Kita sapa beliau dulu. Waduh. Maaf. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Asli kah ini? Mohon maaf teman-teman, aku tadi kena rungkat nih. Kalau ini layarnya langsung. Asli beliau, suaranya aku kenal. Beliau asli beliau. Betul, ini asli nih. Teman-teman, siapa yang turun? Maksen turun. Teman-teman, ini acara guru kita polo-polo ya semuanya ya, Masya Allah luar biasa. Pak Ustadz, ada tanggapan mungkin tentang tema ini Pak Ustadz? Bagaimana Bible bukan cuma kontradiksi tapi justru menggambarkan seolah sosok yang orang-orang seperti Yesus malah berbohong dan segala macam. Mungkin Pak Ustadz ada yang disampaikan? Yang Silakan, pertama, Ustadz. mengutip buku Jesus Alive oleh Ian Wilson. Dia mengatakan bahwa kalau tidak ada masalah, berarti orang itu telah membaca salah Alkitab. Telah salah membaca Alkitab. Itu pakar itu. Kalau membaca Alkitab tidak biasa-biasa saja, tidak ada masalah, berarti orang yang bersangkutan telah membaca Alkitab dengan cara yang salah. Silakan kalau ada yang mau komen. Masya Allah. Kalau menurut Sunda itu saeutik materi gitu ya, walaupun sedikit tapi menyentuh banget. Memang betul ya. Masya Allah luar biasa. Nih teman-teman Kristen silakan, ada yang mau disanggah ini pernyataan dari Ustadz kita, Bang Ya, Mister. silakan. Masih ada Bang Mister Bro? Oke, sebelum ke non muslim dulu izin Teteneng aku ambil alih sedikit. Baik, Bangga. Pak Ustadz Profesor Sanihu, ada salam dari Ustadz Keinama. Beliau sedang berada di sekitaran MUI. Beliau titip salam buat Pak Ustadz Profesor Sanihu. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, apresiasi dari ustadz-ustadz kita yang sedang memantau kita. Beliau melihat cara kita memaparkan materi yang berdata dan juga bukan untuk merendahkan agama lain, tapi untuk mengajak orang berpikir. Diapresiasi oleh ustadz-ustadz kita yang menonton kita. Nandar, semoga kita terus bisa mengedukasi publik seperti ini. Oke, Pak Profesor Sanihu, hari ini ada dalam waktu dekat ini ada polemik terkait doktrin kekristenan tentang mereka berbeda pendapat apakah Yesus itu disalib karena kehendak iblis atau kehendak Tuhan. Sebenarnya masalah ini menjalar kemudian merujuk kepada bagaimana sumber kitab mereka ini sangat sulit untuk masuk akal dan sangat sulit dijadikan panduan keyakinan. Itu kenapa mereka bertengkar tentang doktrin mereka. Nah, kali ini Pak Profesor Pak Sanihu, kalau memang ingin pemaparan mungkin kita tunggu ilmunya, kita catat bersama di sini. Kami serahkan kepada Ustadz kita, senior kita, Profesor Sanihu Munir. Jadi buat teman-teman di bawah yang non-Islam, yang Kristen, kalau kalian naik ke atas itu hanya bertanya saja. Hanya bertanya saja. Tapi kalau kalian pendeta, evangelis dan berilmu, kalian buka camp, kita diskusi dua arah. Kami tidak izinkan guru-guru kami itu kalian rendahkan dengan kalian ajak dengan cara berpikir kalian yang rendah ya, maaf ya. Kami ingin kita dapat knowledge di sini.
Nah, seperti itu. Jadi Teneng tolong naikkan orang Kristen yang tahu sopan santun di Komal ini. Kalau tidak, mereka turunkan. Kita tidak butuh. Baik, Begitu. baik, silakan. Ini kita ke Mr. Bro dulu ya, Bang Mr. Bro. Muslim apa Kristen, Bang? Halo, Bang. Halo. Bang Muslim. Ya, halo. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, Bu. Ya, silakan. Di sini ada Ustadz kami, ada guru kami, Profesor Ustadz Sanihu. Silakan. Tanya ya, Bang ya. Iya, Bu, minta maaf sebelumnya. Silakan. Ibu, begini, dari semuanya ini intinya setelah Tuhan Yesus dibaptis, diangkat dari air, keluarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Berarti menyangkut apapun yang ibu-ibu bicara hari ini, semua ada pada Tuhan Yesus. Terima kasih ibu-ibu. Oke, saya ambil alih, saya tangkap ya. Pak Ustadz Sanihu mau menanggapi? Ya, saya mau tanggapi. Silakan. Jadi itu cerita yang dibaptis di Sungai Yordan itu lebih banyak bohongnya. Karena ketika katanya waktu dibaptis terbukalah langit dan kita terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Itu kan bertentangan dengan pertama tentang dibaptis. Itu penjelasan tentang dibaptis itu sangat memalukan. Kenapa sangat memalukan? Karena itu bertentangan dengan keimanan Kristen. Keimanan Kristen itu mengatakan bahwa satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak berdosa adalah Yesus. Tetapi tahukah Anda bahwa ketika seseorang dibaptis, itu berarti dia mengaku dirinya berdosa. Sekali lagi, orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis itu berarti dia merasa bahwa dia berdosa. Jadi Yesus berdosa dan untuk membersihkan itu dia harus dibaptis, dan dibaptislah di Sungai Yordan oleh John the Baptist. Jadi ini Pak Ustadz, suaranya kecil, bisa dibesarkan? Teman-teman, Pak Ustadz karena sudah sepuh ya mungkin ya, jadi tidak memakai alat perangkat, jadinya kecil. Boleh didekatkan, Pak Ustadz? Ya. Ya. Saya di kampus ini. Ustadz lama-lama Oke, Prof. Maksen, nanti kamu kita kasih kesempatan bicara. Biarkan kami dulu. Kalau kalian merasa mampu membantah kami kasih waktu. Tapi nanti kami saja bersabar mendengarkan guru kami bicara. Anda kalau tidak bersabar, Anda kan bisa turun. Kami tidak paksa Anda naik ke sini. Silakan, Prof. Ya, yang pertama bahwa Yesus itu berdosa dengan dibaptis. Karena orang yang dibaptis itu adalah orang yang mengaku kesalahannya kepada Tuhan. Maka dibaptis. Itu saya kira sudah dari dulu sampai sekarang begitu. Yang kedua, Yesus itu berdosa itu dari doa Bapa kami. Itu doa Bapa kami baru diroba-roba lagi itu. Sebelumnya bukan begitu dia punya judul. Tetapi dengan Yesus menyatakan ampunilah kami akan dosa kami, itu di Injil Lukas. Di Injil Matius, ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, di dua tempat itu dia mengaku berdosa, di Injil Lukas dan ketika dia dibaptis. Jadi itu batal itu pengakuan ataupun iman Kristen bahwa Yesus tidak berdosa, itu tidak benar. Yesus sendiri mengaku dirinya berdosa di dalam dua kesempatan itu, yaitu ketika dia di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Orang dibaptis itu adalah orang yang mengaku berdosa dan mau disucikan.
Dan ini doanya Yesus sendiri yang mengaku salah satu kalimat itu, Bapa ampunilah kami akan dosa kami. Itu doanya Yesus. Bagaimana mau dikatakan Yesus tidak berdosa sementara dirinya sendiri mengaku berdosa dalam tindakan dan dalam kata-kata? Ya, begitu. Oke, Bapak Profesor Sanihu, izin saya mute biar tidak noise. Oke, saya mungkin tekankan kepada teman-teman yang belum menangkap poin dari Bapak Profesor Sanihu. Beliau menekankan tadi ada saudara kita Kristen mengangkat ayat yang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Esensi baptisan Yohanes, orang Kristen tidak bisa membantah bahwa itu adalah untuk bertaubat. Karena baptis Yohanes adalah baptis pertaubatan. Jadi kalau ada Tuhan yang dibaptis, maka secara tidak langsung Tuhan ini bertobat. Ya, kalau ada Tuhan yang dibaptis, maka Tuhan ini sedang bertobat. Nah, jadi kalian yang mau menanggapi, kami kasih kesempatan untuk bicara. Buat tadi temanku yang Kristen naik ke atas, Yesus telah dibaptis, maka segala-galanya ada pada Yesus. Siapa bilang? Bahkan Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi kalian belum mampu. Nanti aku minta kepada Bapakku untuk mengutus seorang juru selamat lainnya. Mengutus seorang lainnya, roh kebenaran. Jadi kalau kalian bilang Yesuslah segala-galanya, itu dibantah sendiri oleh Yesus. Kalian umat Kristen yang telah lama memahami doktrin bahwa Yesus segala-galanya, Yesus tidak berdosa, naik ke atas, bicara baik-baik, tidak perlu menghujat. Karena justru ketika kalian menghujat, kalian menunjukkan bahwa kami tak terbantahkan. Justru kalian kejang dan tantrum di sini, maka kalian sedang membuktikan bahwa kami benar, kalian salah. Kami tunggu. Kristen-Kristen yang naik ke atas, ikuti aturan kami. Kenapa? Kami yang membuka komal yang bertanggung jawab kepada negara dan kepada Allah. Maka aturannya adalah Kristen awam bertanya saja, Kristen berilmu buka camp, kita diskusi. Yang Islam tidak kami izinkan naik dulu kecuali yang memang mau belajar. Irma dan Kak Lini sedang proses belajar, maka beliau dispesialkan naik karena memang sedang dipandu. Ya, yang di bawah saja karena komal tidak cukup. Ya, sekarang kita sapa ini. Maxen, kamu buka mic, silakan kamu bicara. Kamu mau menjelaskan atau mau membantah? Silakan kamu bicara. Kamu mau menjelaskan atau mau membantah? Double. Kamu mau menjelaskan? Maxen, turun dulu Maxen. Kamu tadi pindah ini. Turun dulu. Aduh. Kamu turun dulu, naik lagi karena kamu suaranya double Maxen ya. Kamu double. Halo Bapak Pahudi, Pahudianton Pahu. Silakan buka mic-nya. Pak Pahudianton Pahu, silakan buka mic. Silakan untuk Bapak siapa namanya ini? Bapak Pahu. Oke, saya turunkan karena tidak ada suara, biar kita tidak membuang-buang waktu ya, karena kita mau mengkondusifkan ilmu yang mau kita transfer hari ini. Uni potong dulu. Iya Irma. Irma mau Ya, Dek. siap kerja ya. Irma sambil dengar Siap, di Dekku. bawah. Irma. Oke Dek. Irma Semangat sambil belajarnya mendengarkan dicatat di ya bawah Dekku. aja. Makasih ya Uni. Siap. Ya, semangat belajar, dicatat apa yang memang harus dicatat supaya Irma paham. Ya, oke, Maxen, silakan. Kamu mau membantah atau mau meluruskan? Ya, saya mau meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu tadi ya. Oke, Dia menyampaikan sebutkan dulu bahwa- diksi yang diluruskan. Ya, bentar saya ajarkan nih, biar nggak bias ya. Kamu Jangan ajarin apa saya. argumen yang diluruskan, baru berikan dalilnya untuk membantah atau meluruskan, oke? Silakan. Jadi tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus itu berdosa, tapi tidak disertakan dalil. Harus disertakan dalil supaya ada bukti bahwa benar Yesus itu berdosa. Itu harus dibuktikan itu, jangan asal bunyi aja. Itu yang pertama. Kamu tidak meluruskan. Sorry, maaf.
kamu tidak meluruskan, tapi kamu tidak terima dengan pernyataan Profesor Sanihu Munir. Artinya kamu itu orang yang tidak tahu cara membantah, tapi tak terima dengan argumen orang. Itu curhat namanya. Saya belum selesai. Ya, langsung saja meluruskan. Makanya saya kasih kesempatan untuk luruskan langsung. Lanjut, silakan. Saya belum selesai, Anda udah potong gimana? Kita mengefisiensikan waktu di sini. Kita nggak mau buang waktu, Maksen. Lanjut. Ini Unirifa ini udah Profesor Sanihu. Ya udah turun aja. Kami nggak mau buang waktu ya. Udah turun ya. Profesor Sanihu, mohon ada suara musik, kita mute dulu ya. Teman-teman Kristen, kami ini orang sibuk. Saya orang sibuk, Pak Profesor orang sibuk. Kita semua orang sibuk. Kita punya pekerjaan. Kalau kalian tidak mau, ya serius dalam berdiskusi nggak apa-apa, kami nggak butuh penghujat itu, kami tidak layani dulu sekarang karena kami butuh kalian itu bernarasi menggunakan ilmu, bukan congor. Nah, Peri silakan kalau mau meluruskan pakai data, dalil dan retorika yang akademik dan logik, silakan. Oke, selamat siang untuk semuanya. Jadi kalau dibilang Yesus berdosa, ya, di dalam Al-Quran sendiri dikatakan Yesus itu adalah suci. Dia melakukan. Kami nggak kenal Yesus, Peri. Oh ya. Peri, kita bicara dalam konteks paradigma Yesus dalam Bible. Al-Quran itu kitab kami. Sejak kapan kami percaya Nabi Isa berdosa? Nggak perlu kau jelaskan kepada kami. Nabi Isa tidak berdosa. Wajihan fi dunya wal akhirat. Inilah aku bilang Kristen ini nggak bisa bahasa Indonesia. Kristen yang naik ke atas, kalian meluruskan pendapat dari Profesor Sanihu bahwa Yesus itu mengaku bersalah ketika dibaptis karena baptis Yohanes itu adalah baptis penghapus dosa. Bantah itu. Oke, bukan saya bantah. malah naik kalian mau menghujat Al-Quran. Yohanes 14 ayat 6. Apa Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa artinya kebenaran? Lawan dari apa? Ketidakbenaran. Berarti Yesus itu apa? Benar. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak Dia seorang pun datang berbohong kepada di situ. Bapa kecuali melalui Peri, aku. kita lagi Yang si Peri ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Inilah kenapa aku bilang kognitifnya orang. Udah turun. Udah kami lagi edukasi. Sayang murid-murid kami yang lagi nonton terkotori dengan kalian yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Dalam kaidah bahasa Indonesia, membantah itu adalah menyatakan tidak sepakat dengan memberikan bukti. Pak Profesor Sanihu berkata, Yesus itu terindikasi berdosa karena dia dibaptis. Dibaptis itu artinya adalah pertaubatan. Bantah itu. Bukan malah Yesus mengaku akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu pun berbohong dia. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bohong lagi. Elia dan Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Bohong aja. Yang kita minta itu kalian bantah apa yang disampaikan Profesor Sanihu Munir. Bahwa kalau kalian percaya Yesus dibaptis di Sungai Yordan, baptisan ala Yohanes, yang adalah baptisan pertaubatan, konsekuensi logiknya Yesus berdosa. Itu dibantah. Kok malah kemana-mana? Kebiasaan nih Kristen-Kristen penghujat nih naik ke atas cuman buang-buang waktu saja. Maaf, kita banyak murid yang mau dicerdaskan ini. Ya. Halo, Elpran. Halo, Elpran. Bang Elpran, buka mute-nya Bang Elpran. Saya sudah undang. Kalau tidak ada, kita gantikan. Oh, baik, ada. Silakan Bang Elpran. Halo. Oke, saya tanggapi ya. Bisa saya tanggapi? Ya, Anda tanggapi pernyataan Pak Profesor Sanihu bahwa kalau umat Kristen percaya Yesus dibaptis, maka kalian menganggap Yesus itu berdosa karena baptis adalah bukti pertaubatan seseorang. Silakan bantah. Emangnya dia Tuhan kan bukan? Kita harus Bible dong. Kalau apa ini? Kalau Dinda Riva mengatakan Yesus berdosa, nggak ada ayatnya kan? Kita Bible. Ada. Bible. Ada. Oh, Yesus berbohong.
3 kebohongan Yesus. Nih, saya tunjukkan. Pertama, Muhammad yang Yesus bisa berdusta. berkata, Jangan begitu, ini mana fitnah ada di nih. situ. Udah kalau nggak mau diskusi, udah turun. Kalau tidak mau diskusi, kami Takut tuh kau nggak sama butuh penghujat. Kami butuh. Iya, jijik, bukan takut. Jijik. Takut. Jijik kami sama orang-orang yang merusak peradaban. Kami butuh orang yang mampu berdialog dengan baik dan benar menggunakan kaidah akademik. Karena di sini ada guru kita. Kami tidak mau membuang waktu kami untuk menghadapi kalian yang tantrum. Kami butuh orang yang mampu menjelaskan menggunakan retorika, logika, dan dalil. Kalau mau nanti perang hujat nanti sama Tante Mika, aku kasih kau orang. Ini lagi ada profesor kami di sini. Kami tidak mau ruang ini ternodai dengan kalian. Yaudah, di TV silakan. Halo, di TV. Kalau tidak ada kami ini ya, kami ganti. Teman-teman Kristen silahkan buy data karena di sini adalah akademis dan juga berwawasan ya, biar menjadi edukasi untuk teman-teman yang di bawah. Silakan. Oke. Kami akan tunjukkan data bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Sanihu tadi itu benar. Mari kita lihat dari Tirto ID, teman-teman. Setidaknya kami punya referensi. Kalian kalau mau debat sama si Tirto ini silahkan. Apa arti baptisan? Maka baptisan itu artinya adalah ini. Ini yang kami angkat. Masa kalian nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Kami ini bukan orang yang mau membodoh-bodohi, kami mau mencerdaskan. Ternyata baptisan itu artinya apa? Bagaimanakah yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Baptisan adalah tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru bersama Kristus. Maka kalau Yesus dibaptis, apa maksudnya itu? Jelaskan pakai dalil. Misal begini. Oh, kalau Yesus itu baptis tuh bukan karena dia bertobat, Rifa. Terus kenapa Kristen? Ya iseng aja. Ya kan Tuhan suka-suka dia lah. Hah, mana dalilnya? Ini dia iseng, pengen coba-coba dibaptis, gimana rasanya? Atau Rifa itu bukan bertobat. Lalu apa Kristen? Ya dia pengen ngajarin cara dibaptis yang baik. Mana itunya? Mana datanya? Ini dia yang bilang, saya dibaptis itu cuman pengen ngajarin kalian, Parisi, gini loh cara dibaptis. Bukan berarti karena saya berdosa. Dalil. Tapi ketika dia sendiri dibaptis, yang artinya adalah pertobatan, maka konsekuensi logiknya Tuhan kalian ini menyadari bahwa dia berdosa. Sama ketika dia berkata, guru yang baik, apa kata dia? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah Bapa. Berarti dia nggak baik. Kalian ini ngerti nggak sih diskusi baik-baik? Gitu. Silakan. Saya tidak akan pernah memberikan tempat kepada penghujat karena di sini ada Profesor Sanihu. Kami tidak ingin diskusi yang berwawasan ini direndahkan dengan menghadirkan orang-orang jahil. Ya, kalian di sini haruslah yang mampu bicara bagus-bagus. Ini bantahannya, ini datanya, Rifa salah, Profesor Sanihu salah. Silakan, kami tunggu itu. Kalau nggak mampu, ya jangan paksakan diri lah. Nanti jadi bal-balan kami nanti. Ini siapa Klusik ini? Bunda Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Rifa dan Abang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada senior saya, Profesor Sanihu. Iya Bang. Ya, saya banyak mengambil silakan, dan memetik ilmu dari beliau ini. Salam takdim guruku. Masya Allah. Sebenarnya Umi Rifa, saya cuma ingin mengucapkan salam takdim saya kepada guru saya, Dr. Andes Sanihu ini, Umi Rifa. Ya, tidak lain, tidak lebih, dan ingin juga bertanya sama Umi Rifa, kemarin kok gak hadir di milad? Ya, saya tidak mau menjawab itu karena itu tidak penting buat kita dijawab di sini. Ya, itu kasih, tidak ada, ya
tidak merusak peradaban. Siap. Baik, Ya, itu masalah izinkan pribadi. untuk aku tuh ini biar Oten yang cerdas-cerdas naik. Terima kasih Bang. Siap. Ya, terima kasih. Bang Assalamualaikum Rosiknya. semuanya ya. Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau menjauh dari perangkat. Oke. Oke, kita sapa di sini. Alin Nainggolan. Bapak Alin Nainggolan, silakan dibuka mic-nya. Kita kasih kesempatan untuk Anda menanggapi Bapak Profesor Sanihu. Silakan. Halo, iya, selamat siang. Jelas suaranya? Kami dengarkan Bapak Alin Nainggolan. Silakan Bapak Oke. bisa buka cam Bapak Alin Nainggolan. Gak usah buka cam. Saya cuma menanggapi tadi ya katanya Profesor Sanihu ya. Izin Bapak, izin Ya. Bapak, izin. Sebelum Anda bicara, izin sekali. Kami ini bicara memiliki kredibilitas masing-masing. Artinya kami bukan orang-orang yang biasa. Artinya kami belajar. Maka penting bagi kami yang menanggapi adalah orang-orang yang juga punya kapasitas dan kredibilitas. Misal, bisakah kami tahu Bapak ini seorang pendeta atau ahli teologi kah? Saya orang awam, bukan pendeta. Oh, berarti Bapak orang awam. Oke. Berarti kalau Bapak orang tidak awam bisa itu mewakili seluruh Kristen ya? Oh, tidak bisa. Maaf, kami yang memberi Di sini aturan Pak. saya Aturan kami diizinkan, adalah oke, izin. Ya, aturan kami adalah orang awam hanya boleh bertanya, orang yang punya wawasan dan kapasitas boleh diskusi dua arah. Kenapa? Karena seandainya Oke. Profesor Sanihu menghadapi orang awam, downgrade Pak. Kami merendahkan ulama kami. Jadi kalau Bapak awam, Bapak kami Berarti- kasih kesempatan bertanya saja. Oke, berarti saya hanya bisa bertanya. Ya, bertanya saja Pak, izin. Boleh bertanya? Oke. Oke, ya udah. Ya, Saya bertanya saja. begini aja, Mbak Ripa. Dengar ya, saya bertanya. Ini kan grup Islam ya. Kalian tadi Mbak Ripa bilang mau mengajarkan murid-murid yang mau belajar tentang Islam gitu. Cuma pertanyaan saya begini. No, tentang kalau teologi kalian dan mau kristologi Pak. Oke, kenapa sih kalian harus bawa-bawa Kristen untuk mengajari murid kalian? Apakah agama kalian kurang mampu menjawabnya? Kenapa mensangkut-sangkutkan pautan tentang Oke, saya jawab ya. Kristen? Udah, saya jawab ya. Pertanyaannya ada dua. Kenapa kalian membawa-bawa agama Kristen? Mohon maaf Pak, jangan kegeeran, jangan kepedean. Sebenarnya kami itu nggak ada manfaatnya membahas Kristen ya Pak. Tetapi Pak, kami orang Islam. Orang Islam itu tidak menutup diri akan ilmu manapun. Kristologi ini adalah cabang ilmu dari kata Kristos dan Logos. Sejak kapan ada aturan tidak boleh membahas Kristologi Pak? Itu kan ilmu. Buku Bapak itu yang disebut Bible itu literasi Pak. Kalau Bapak tidak mau Bible dibaca dan dibahas, Bapak suruh orang yang jualan Bible itu jual hanya untuk Kristen aja Pak. Kasih aturan lewat gereja, MUI, kok MUI Presiden. Pak Presiden, tolong buatkan aturan undang-undang. Tidak boleh Bible dibaca kecuali Kristen. Selagi Bible Bapak masih dibaca, diedarkan di mana-mana, setiap orang bebas untuk baca dan menanggapi. Kenapa takut? Maaf Pak ya, kami ini adalah para apologet, dari kata apologia, pembela iman. Orang yang berbantah-bantahan terkait apa yang statement orang lain yang salah. Nah, Bapak kalau tidak suka mendengarkan dialektika lintas iman, bukan kami yang berhenti, Bapak yang pergi dari sini. Nah, kalau Bapak bertanya kenapa kami membahas ini, karena kami apologet. Untuk apa kami membahas ini? Untuk meluruskan orang Kristen. Loh, saya tegas bukan emosi Pak. Emang Tuhan Bapak yang suka ngacak-ngacak jualan orang pakai emosi? Saya bukan Yesus. Emosian tuh Yesus. Bahkan itu Yesus kamu nggak aja pernah udah ketawa. katanya berilmu. Loh, berilmu kok. Faktanya Yesus emosi kok Pak. Bapak nggak pernah baca Bible, makanya Bapak kaget dengarkan pernyataan saya. Yesus ketika lihat orang jualan di bait Tuhan, di halaman bait Tuhan, diacak-acak, dibalikin. Emosi itu. Fokus ke pertanyaan Yesus saya. ketika Mbak kelaparan, Ripa. diam dulu. Saya ini lagi menginjili Bapak. Bapak kalau tidak terima diinjili jangan naik. Di sini tempat penginjilan gratis, nggak pakai perpuluhan. Saya bukan budak Bapak. Saya bukan orang yang bisa disetir sama Kristen. Yang bisa menyetir saya adalah ulama saya. Kami ini punya wawasan terkait Bible Anda. Saya hanya membela diri saya yang dituduh emosi. Saya nggak sama seperti Yesus. Saya harus mute Anda mengganggu saya. Saya suruh Anda tanggapi Profesor Sanihu Munir. Tapi Anda malah menjawab pertanyaan. Ya suka-suka saya lah, kan saya di sini mau membela diri. Anda tuduh saya emosian. Emang saya Yesus yang suka marah-marah?
Diam dulu. Anda itu nggak tahu diri kayak penjajah. Dikasih kesempatan bertanya malah ingin menguasai komal ini. Anda kan disuruh bertanya, saya belum jawab pertanyaan Anda. Nah, pertanyaan saya, jawaban saya adalah, kami tidak sebenarnya butuh mempelajari kitab kalian sebenarnya. Tapi karena kekurangan ajaran kalian, mengambil nama Tuhan kami, menyelewengkannya. Mengambil istilah Al-Quran kami, menyelewengkannya. Mengklaim bahwa Tuhan kalian itu adalah Allah. Maka kekurangan ajaran kalian memberikan semangat kepada kami untuk membuka apa yang ada di kitab kalian. Ketika kami sampaikan isi kitab kalian dan kalian tidak bisa bantah, kenapa takut? Kenapa malah kalian ketakutan? Kalau kalian ingin membela agama kalian, ya belajar. Bela iman kalian dengan argumen yang ada dasarnya. Silakan Anda bertanya saja. Anda awam, jangan membantah kalau awam, tahu diri. Silakan. Udah. Saya nggak membantah, saya bertanya. Cuman saya nggak dapat Ya udah bertanya pertanyaan selanjutnya. jawaban dari pertanyaan. Saya tidak peduli Anda mau dapat kayak enggak kayak bukan urusan saya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ya, biarkan orang lain yang menilai kualitas jawaban. Iya, orang yang menilai udah. Iya, betul. Yang kedua pertanyaan saya, jika kita memberikan, kalian kan katanya tadi orang-orang yang berilmu. Jika kalian mau mengatakan kalian orang berilmu, seharusnya pernyataan Pak, kalau by data tunjukkan datanya. Kalau opini ya opini, cuman opini aja gitu. Seperti yang disampaikan tadi. Oke, itu bukan pertanyaan, itu permintaan. Bentar dulu, jangan melebar dulu. Di sini kami menjawab pakai data. Kami tidak berasumsi. Saya mute lah. Anda ini nggak sopan. Anda disuruh menanggapi, Anda nggak mampu. Loh, kok malah ngatur-ngatur kita yang punya komal ini orang Kristen ini kayak penjajah? Ya udah, tunjukkan datanya, jangan opini ya. Tunjukkan datanya, jangan opini. Data apa? Yesus berdosa. Oke. Tunjukkan datanya, jangan by opini. Oke, siap, diam. Ya udah diam. Begitu. Iya, diam dulu. Ini orang kok. Kami mau kasih data, diam. Pertama, Yesus berdosa itu jelas di kitabmu. Sebab dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Dengarkan baik-baik. Kitabmu itu yang berkata. Nah, sebab dia yang tidak mengenal dosa, nih, dijadikan dosa. Beda loh ya. Dijadikan berdosa dan dijadikan dosa itu beda loh. Dosa ini tak mungkin terampuni karena dia sendiri adalah dosa. Orang berdosa artinya orang yang ketempelan dosa. Tapi Yesus bukan ketempelan dosa, tapi dia sendiri adalah dosa. Tuh, kalian kok makanya bahasa Indonesia pun nggak ngerti. Nih data nih, eksplisit. 2 Korintus pasal 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa lebih keji nih. Di Islam orang berdosa diberikan dosa wajar. Di Kristen orang nggak berdosa dijadikan dosa. Beda loh. Contoh, saya kasih analogi sederhana. Kotoran manusia dengan orang yang terkena kotoran manusia itu beda. Kalau orang yang terkena kotoran manusia, dia bisa mandi untuk mensucikan dirinya. Tapi yang namanya kotoran manusia tidak bisa dicuci karena dialah yang kotoran itu. Sama. Yesus ini orang yang tidak mengenal dosa. Tapi dia dijadikan dosa. Maka dia tidak mungkin ditebus dan diampuni dan dihapuskan dosanya. Karena yang dosa itu adalah dia. Lebih parah. Betul kata Prof. Saniu, si Yesus ini sadar. Lalu dia dibaptis. Walaupun baptis itu percuma karena dia sendiri adalah dosa itu. Parah ini Kristen ini, penghujatnya agamanya nih. Kalian ahli teologi, naik ke atas bantah kami. Silakan. Aku sholat zuhur dulu ya, Teneng. Kasih kesempatan profesor kita ambil alih. Aku mau sholat zuhur. Tapi jangan kasih orang bodoh menghadapi profesor kita ya. Kasih orang yang bertanya aja. Sebetulnya Kristen ini paham gak sih tentang ajaran mereka sendiri gitu? Kok jadi blunder macam-macam. Silakan teman-teman Kristen yang masih dimuati tetap ini ya. Ya. Ayo semangat Bani Taiping, hempaskan yang menghujat. Selamat siang Pak Joseph.
Pak Joseph, selamat siang. Pak Joseph. Satu, Pak Joseph. Dua, Pak Joseph. Tiga, maaf ya. Turunkan dulu ya Pak Joseph ya, tidak menjawab. Silakan teman-teman Kristen yang dimuati mohon antri ya. Selamat siang, Bang Adit. Bang Adit, oh tidak ada. Baik. Teman-teman yang dimuati mohon antri ya, ini banyak sekali. Selamat siang Bang Nats. Bang Nats, lucu. Tidak ada suara. Selamat siang Bang Edi. Bang Edi selamat siang. Bang Edi. Ini pada kemana ini? Halo Bang Edi, Bang Edi halo. Baik. Kita turunkan dulu, kita naikkan kembali. Teman Kristen kita silakan naik lagi. Selamat siang Pak Desman. Pak Desman selamat siang. Halo Pak Desman. Pak Desman selamat siang. Halo Pak. Siang. Siang Pak. Bapak Kristen Pak. Ya, Kristen. Ya, di sini ada narasumber kami, guru kami Profesor Sanihu. Silakan Bapak bertanya kepada beliau. Halo Pak, jangan dijeda Pak. Ya, silakan Pak bertanya Pak. Pak, masih ada Pak? Pak Desman? Pak Desman? Ini kenapa ini ya? Halo Pak Desman? Kenapa Pak? Suaranya menghilang Pak. Selamat siang, Pak Jerlin. Siang Pak. Ya, halo selamat siang. Ya Pak, Kristen ya Pak? Iya betul sekali. Baik, di sini ada narasumber kami karena Uniripa lagi sholat zuhur. Silakan bertanya. Iya. Ini saya mau nanya ini aja, Kak. Ya. Tentang apa ya? Kan di Islam itu kan apa namanya? Nabi Muhammad itu. Pak, bisa tidak noise nggak Pak? Bapak noise sekali tidak kedengaran Pak. Gak bisa, gak udah begitu. Aduh Pak, noise. Dengar nggak? Halo. Pak, ini yang aman ya Pak ya. Maaf Pak, saya turunkan dulu Pak. Bapak cari tempat dulu yang aman karena noise-nya sangat berisik sekali di kuping kita semua. Selamat siang Pak Melda. Halo Pak Melda. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko bertanya cek Debat dua lah. Takamikan nada lah dunia. Bang, jangan pakai bahasa Minang Bang. Aku habis wudhu bentar-bentar Teteh. Bang, jangan pakai bahasa Minang. Orang nggak ngerti semua. Pakai bahasa Indonesia. Nggak semua orang ngerti apa yang Anda maksud. Ya, aku mau tanya gini, kan debat nih. Masalahnya kayak Mikana itu lah. Debat. Orang ditanya nggak dapat jawabannya sama dia dikeluarin orang.
Aku udah Bang, maaf, bentar, abang bertanya atau mau ngapain? Beda bang, jangan bawa-bawa room orang lain di sini bang. Di sini tempat kita mengedukasi publik terkait tentang teologi, kristologi, dan islamologi. Abang kesini mau ngapain? Memberi saran atau mau ngapain? Nggak mau nanya gitu aja. Ya, pertanyaannya apa? Nah debat kan debat agama ini. Terus? Jadi kadang-kadang debat nggak dapat. Pertanyaannya bang, pertanyaannya apa bang? Pertanyaan dengan pernyataan beda bang. Pertanyaan itu kayak gini loh. Abang udah makan belum? Nah, itu pertanyaan. Di manakah rumah abang? Siapakah nama orang tua abang? Bagaimanakah keadaan abang? Nah, itu pertanyaan bang. Abang tuh mau bertanya atau mau ngapain? Nah ya udahlah, itu aja lah. Tanya biarin aja lah. Nggak jadi ya udah nanya lagi. Udah terima kasih ya udah terima kasih. Astagfirullah. Nih saya sebelum sholat saya habis wudhu ya. Teman-teman muslim, mohon dengan sangat pengertiannya. Mohon dengan sangat. Room ini tempat kita memberikan wawasan terkait teologi, islamologi, dan kristologi. Di sini kita memberikan fasilitas kepada orang-orang non-muslim yang awam bertanya tentang Islam dan bertanya tentang bagaimana pahamnya kita tentang kitab mereka. Untuk apa? Agar mereka bisa mempertimbangkan, agar mereka bisa teredukasi, dan juga memberikan wawasan kepada umat Islam perbandingan tentang agama Islam dan Kristen. Kalian yang Islam, kalau naik ke sini tidak ada maksud dan tujuan yang jelas, tidak perlu naik. Kenapa? Karena itu mengganggu jalur diskusi kita. Udah, aku langsung sholat teh, baru aku duduk dengar begini. Astagfirullah, lanjut. Selamat siang Bang Sandoro. Mas Sandoro selamat siang. Oke, paham maksud dia ini kan istilahnya. Iya, ibu udah masuk Bu. Udah masuk kok Bu. Malah melecehkan umat Islam benar. Dia kembali bukannya menjawab ataupun bertanya. Kick aja Teneng, kick aja. Si etak pun. Bertanya menjawab Ibu di. Masya Allah. Betul-betul Uni menguras tenaga ya Uni ya. Masya Allah luar biasa. Selamat siang Bang Mais. Mana yang bertanya tadi sudah hilang? Sudah hilang Pak. Ya, jadi sebenarnya saya mau jawab itu. Iya Prof. Jadi tidak apa-apa saya jawab, walaupun dia sudah tidak ada saya jawab karena penting. Baik Prof, silakan Prof. Jadi Kristen menggaruk Islam itu salah arah karena tidak ada perintah untuk mengoreksi Islam. Tetapi Islam mengoreksi Kristen itu kewajiban dan itu tugas mulia. Ya ahlal bismillahirrahmanirrahim ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Hai ahli kitab, marilah kita berdiskusi dengan cara yang baik bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mensyarikatkannya dan seterusnya. Jadi umat Islam itu wajib mengoreksi kesesatannya Kristen. Itu tugas. Tapi Kristen mengoreksi Islam itu tidak ada dasar hukumnya. Kedengaran nggak? Aman Prof, aman Prof. Ya itulah. Jadi kalau mereka mengatakan kenapa mengungkit-ungkit Kristen, itu adalah tugas mulia setiap umat Islam untuk mengoreksi kesesatan Kristen. Dan orang Kristen sendiri mengoreksi kesesatan mereka. Kenapa sekarang gereja kosong? Ya karena ada yang perlu diluruskan. Ada buku saya itu yang karangannya seorang pendeta yang mengatakan bahwa agama Kristen itu harus berubah kalau tidak mati. Dan sekarang kita menyaksikan kematiannya itu. Bagaimana di Eropa banyak sekali gereja-gereja kosong. Dan sementara umat Islam biar di tengah jalan dia sembahyang. Itu. Jadi
Itu saja sudah membuktikan bahwa Islam itu benar dan Kristen itu adalah sesat. Dan satu hal juga saya katakan, saya bukan profesor, saya doktor. Ya. Bagaimana didengar penjelasan saya? Aman. Ya, dengar Ustadz. Ya, jadi itulah. Jadi kita harus membantah itu orang Kristen mengatakan kenapa umat Islam itu mengorek-ngorek atau gatal tangannya untuk mengoreksi Kristen. Itu tugas mulia. Kalau kita tidak laksanakan, kita berdosa karena itu ada dalam Al-Quran. Kita diwajibkan untuk mengundang umat Kristen untuk berdialog, berdiskusi dengan cara yang baik dan terhormat dan mulia. Kemudian ada lagi tadi itu orang yang mengatakan apa namanya itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tidak mengerti sejarah itu. Itu di dalam Jesus Alive oleh Ann Wilson dikatakan bahwa kalau seorang membaca Alkitab dan tidak merasa ada kesalahan, berarti telah membacanya dengan cara yang salah. Oke, bagaimana? Iya, betul Ustadz, sepakat. Karena saya pun seperti itu Ustadz, kan karena ada yang heboh-heboh kemarin itu mengenai apa namanya, salib Yesus dibangkitkan hari ketiga, kan yang saya dengar seperti itu. Tapi setelah saya baca di Bible mereka, saya justru tidak menemukan Yesus itu bangkit hari ketiga gitu, dari baik itu di Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes gitu. Maka malah saya menemukan di Lukas itu baik bahwa Yesus itu bersama-sama dengan, kan ada satu penyamun yang juga disalib. Nah, Yesus itu berkata di situ bahwa bersama dia akan naik ke Firdaus. Nah, gitu. Berarti kan pada hari dia disalib itu gitu. Izin semuanya kita sapa dulu tamu kita, ada Bang Jerliman. Bang Jerliman, selamat siang. Bang Jer, Pak Jer, selamat siang Pak Jer. Pak Jerliman, 1 Pak Jerliman, 2 Pak Jerliman, 3. Karena tidak ada suara kita turunkan, kita ganti kembali dengan tamu yang lain. Teman-teman Oten silahkan naik karena di sini ada guru kami Dr. Sanihu. Selamat siang Bapak Elizon Pasaribu. Selamat siang Pak. Pak Eli. Selamat siang. Selamat siang. Muslim apa Kristen Pak? Saya mau bertanya. Muslim sih, Muslim. Muslim, baik. Silakan Pak. Saya mau bertanya kepada profesor ya, dokter ya? Ya, Dokter Sani. Selamat siang Dokter Sani. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di surat Al-Baqarah, di surat apa kan ada kan yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun. Halo? Ya. Surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin kan ada seperti ya, dokter ya? Ya. Pertanyaannya, kenapa itu? Itu kan ayat suci Al-Quran. Yang dalam arti bagimu agamamu, bagiku agamaku, kan gitu ya, dokter ya? Oke, sudah itu saja. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi pertanyaannya,
Ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya biarkan aja mereka itu apa mau dikerjakan yang oten-oten itu terserah mereka, itu kan dosa mereka gitu. Oke, jadi agak saya perlu luruskan. Lakum dinukum waliyadin itu adalah pernyataan terakhir. Kalau kamu mengaku sesat, ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kan kalau kamu merasa sesat, kalau merasa kafir, ya sudah berakhir, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kan kita berdiskusi itu berarti kita baru memulai. Siapa tahu ada jalan yang kita bisa selaras ataupun sekata. Oh itu tidak perlu. Berarti tidak perlu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu kalau sudah buntu. Oh sudahlah, kalau buntu lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau masih berdiskusi, jangan lakum dinukum waliyadin, tidak boleh. Bagaimana? Ya itu sih betul. Maksud saya gini Ustaz, kan selama ini kan banyak oten-oten yang mengatakan Islam itu tidak benar, Islam itu Nabi Muhammad itu begini, begitu, begini. Ya kita nggak usah ladeni maksudnya gitu kan. Biarkan aja mereka itu ngomong kayak gitu, kan dosanya urusan dia kepada Tuhan nantinya. Izin dokter. Pak Eli, di sini karena koma debat lintas agama, untuk lakum dinukum waliyadin itu bukan surat Al-Baqarah, akan tetapi surat Al-Kafirun. Itu terjadi di masa pada Nabi diajak oleh Yahudi, ya, itu asbabun nuzulnya. Nah, untuk sekarang karena kita adalah era digital, maka di sini adalah ada koma debat lintas agama. Nah, untuk apa itu? Untuk menjawab syubhat-syubhat mereka, dan terlebih lagi nama Allah kita ada di Bible mereka. Begitu ya Pak. Terima kasih Bapak. Untuk Muslim mohon untuk di bawah dulu. Bapak terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turunkan ya Pak. Bentar Teneng. Aduh, jangan turun dulu. Gak apa-apa, silakan. Maaf. Oke, aku mau menghimbau buat seluruh umat Islam. Hidup itu pilihan. Kalau kalian ingin agama kalian dipijak, dihina, dinista, dan kalian diam saja, tidak mau belajar untuk menjawabnya, itu hak kalian. Tapi jangan kalian ajak kami yang tidak mau sejalan dengan kalian. Karena bagi kami, seperti yang disampaikan Pak Doktor tadi, bahwa kami memiliki kewajiban untuk menjawab, meluruskan, mengkonter, dan mengajak. Kalau kalian biarkan Nabi kalian dihina, itu urusan kalian. Kami tidak seperti itu. Jadi kalau kalian merasa dalil lakum dinukum waliyadin itu artinya adalah biarkan mereka menghujat Allah, itu kalian. Bagi kami tidak begitu cara memahaminya. Ya, lakum dinukum waliyadin itu ayat dimana kalau kami diajak untuk menyembah Tuhan mereka. Tapi kalau mereka menghujat agama kita, merendahkan agama kita, mempelintir bagaimana pemahaman agama kita, bahkan dalam Al-Quran jangan potong saja Al-Quran, bahkan diizinkan berperang kalau diperangi. Rasulullah itu bukan membiarkan orang, tapi mengajak orang, meluruskan orang. Kalian lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus untuk meluruskan, membantah kesesatan. Kami ini pengikut Nabi Muhammad. Kalau kalian nggak mau ikut Nabi Muhammad ya nggak apa-apa. Tapi jangan kalian naik ke sini mengajak kami ikut kalian, karena kami adalah orang yang memenuhi tanggung jawab untuk meluruskan kesesatan, mengajak orang kepada kebaikan, karena kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak mau ikut kami nggak apa-apa. Jangan kami yang kalian suruh berhenti, kalian yang jangan nonton debat ini, diskusi ini. Begitu aturan mainnya. Oke, lanjut. Ya, baik. Untuk Muslim mohon untuk jangan dulu multi ya teman-teman. Kita berdiskusi dengan Oten, teman Oten. Assalamualaikum Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ceneng. Ya, apa kabar Bang? Ceneng. Ya, baik. Lanjut dulu biar ada diskusinya dulu. Ini selamat siang. Biar ada diskusi. Bang Gerliman dari tadi naik turun, silakan bersuara Bang Gerli. Ya, halo, selamat siang. Siang. Dari Kristen ya Bang?
Saya Kristen. Jelas suara saya. Jelas, tapi agak noise bang, oleh angin. Silakan bang, bertanya ya bang. Dokter Nimo ya. Ya, narasumber kami dokter. Jauh-jauh sekali pendidikan kita, dokter pendidikan kita ini. Itu saya. Bang, silakan. Ada 3 pertanyaan saya di sini. Tolong dijelaskan. Ini saya bertanya dengan kerendahan hati nih. Yang dokter Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu sebagian dalam mimpi, betul? Agak noise dan tidak agak jelas ya suaranya. Coba ulangi bang. Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu sebagian dari mimpi ya. Menerima wahyu sebagian dari mimpi, terus bang. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, Suaranya nggak jelas Bang Jaliman, nggak bisa disimak Anda ngomong apa nih. Pertanyaan saya itu apa yang menjadi isi dari mimpi Nabi itu sendiri gitu loh, dokter. Lalu dijelaskan pakai data. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hukum Islam itu mencuri bagian dari Allah Tuhan itu sendiri atau iblis. Nanti tolong dijawab pakai data juga ya. Terus yang ketiga, ini yang pertanyaannya semuanya agak noise, kurang jelas. Jadi coba satu-satu ya bang ya. Mungkin Pak Dokter masih dekat perangkat Pak. Halo. Halo dokter, kurang jelas. Masih. Bisa. Pertanyaannya mungkin Mbak Uni juga ada, sudah ada. Silakan diulang kembali bang pertanyaannya, silakan bang. Soalnya di sini ada lagi acara. Siap Pak dosen, siap. Izin saya mute ya Pak Dokter. Saya mau bertanya sama siapa ini? Sama Uni. Ya boleh. Boleh. Ini Uni yang menjadi pertanyaan saya dan bertanya-tanya. Sebelumnya saya harus tahu dulu Anda agamanya apa Pak? Saya Kristen. Oke, Kristen. Oke. Pak Jerliman, izin suara Bapak agak noise. Mungkin coba cari tempat kondusif supaya enak. Jadi kita dengarnya juga enak. Nggak bisa nih, lagi kebetulan dekat pinggir jalan. Oh ya udahlah. Oke. Silakan bertanya aja. Ini kan setahu saya Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu ada sebagian dari mimpi. Lalu pertanyaan saya jelas, tolong tunjukkan apa yang menjadi isi dari mimpi itu tersebut gitu loh. Bagaimana Tuhan itu sendiri menyampaikan mimpi yang isinya gitu loh nih. Yang Anda bertanya kepada, maaf Pak, setahu saya Rasulullah itu memang mendapat wahyu. Mimpi yang benar itu salah satu wahyu, tapi bukan lafaz Al-Quran. Kenapa? Karena yang wahyu yang benar itu adalah mimpi, itu adalah penegasan bahwa dia adalah seorang orang pilihan. Bukan berarti semua Al-Quran diturunkan melalui mimpi. Tidak. Memang, bentar, sebelum Bapak saya jawab substansi pertanyaannya, saya harus jelaskan dulu apa yang Bapak tidak pahami. Saya pakai data ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Dalam hadis enc.com ya, wahyu pertama kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang benar. Bukan berarti wahyu itu adalah Al-Quran, karena Bapak harus bedakan. Ditutup dulu Pak mic-nya, double. Ini yang harus dipahami oleh seluruh umat Islam dan Kristen. Dengarkan baik-baik. Bapak di mute dulu. Kalamullah adalah perkataan Allah, terdiri dari aturan pengetahuan yang Allah kehendaki untuk kami tahu. Ya. Tapi apa tanda-tanda kepada nabi kami sebelum diutus menjadi rasul itu juga disebut wahyu. Karena wahyu dalam bahasanya wahha dan ya artinya sembunyi dan cepat, tersembunyi dan cepat. Artinya wahyu kepada Nabi Muhammad itu ada beberapa klasifikasi. Mimpi yang benar itu adalah penegasan dan tanda-tanda bahwa dia seorang nabi. Bukan dia dapat mimpi
Terus malaikat berfirman tidak, berkata tidak. Nah, kalau Al-Quran itu diberikan berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang dilafazkan oleh malaikat Jibril, diulangi oleh baginda, kemudian baru disampaikan kepada umat. Saya bacakan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, wahyu pertama kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Tidaklah beliau melihat suatu mimpi kecuali ia terwujud secara nyata seperti cahaya subuh. Artinya beliau melihat penampakan dalam mimpinya, tanda-tanda kenabian. Ya, nah kemudian beliau dihinggapi rasa senang berkhalwat. Beliau berkhalwat di Gua Hira dan melakukan tahanut, yaitu beribadah sekian hari. Beliau dicenderungkan hatinya pergi bertahanut. Nah, pulang ke keluarganya dan mengambil bekal untuk itu. Kemudian beliau pulang lari ke Khadijah mengambil bekal baru untuk jumlah hari yang sama. Hingga wahyu datang kepada saatnya berada di Gua Hira. Jadi, wahyu yang adalah kalamullah itu didapat dari perkataan perjumpaan dengan malaikat Jibril. Kalian Kristen kenapa ketawa wahyu dari mimpi? Di kitab kalian wahyu juga dari mimpi. Ini kalian ngejek kitab sendiri. Nih, bilangan pasal 12 nomor 6. Jangan bikin malu agama Kristen sendiri dong. Kristen kok mempermalukan agama Kristen sendiri? Sebentar. Saya lagi dengan Anda. Sorry, saya bukan orang yang bisa diatur. Anda boleh bertanya, saya berhak menjawab. Saya bukan Anda saja yang saya jawab. Saya mau kasih tahu orang Kristen biar sadar. Orang Kristen kadang nggak sadar. Nih, ya, saya mau kasih kalian sadar supaya kalian tahu bahwa nih, wahyu itu memang dari mimpi. Ha, kalian kok nertawain Bible-mu sendiri kok Kristen-Kristen ini kadang nggak tahu malu. Nih, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengannya dalam mimpi. Joso Andif, kamu ngetawain kitabnya Kristen ya? Jangan gitulah, Dek. Jangan menghina agama Kristen lah. Hargailah Kristen. Kristen dan Yahudi itu percaya mimpi juga wahyu. Tuh. Iya, ini. Masa kalian mau menghujat Yesus mimpi basah? Yesus itu kan dapat wahyu. Mau kalian bilang Yesus mimpi basah? Tuh ada perkataan di bawah tuh mimpi basah katanya. Jangan gitu. Yesus itu dapat wahyu. Hei, jangan menghujat agama Kristen ya, karena kami tidak Anda kredibel. Misal Anda adalah apologet. Loh. Ini saya di sini adalah pembuka, pemilik dan narasumber. Kami memberi syarat yang berhak menjelaskan orang seperti kami, yaitu belajar. Teman Kristen, saudaraku dengarkan baik-baik ya. Tolonglah Kristen ini kalau nggak bisa diatur, jangan naik ke komal Islam yang punya aturan loh. Kami ini bukan kandang hewan yang nggak ada aturan. Ini komal manusia. Kita punya aturan. Aturan pertama adalah kalau awam jangan menjelaskan, karena kalian tidak berhak. Karena kami dilarang oleh Allah membiarkan orang bodoh bicara banyak, kecuali niatnya untuk bertanya atau Uni, saya mau Uni kasih tahu dulu ini benar apa salah pemahaman saya. Apa itu? Pemahaman saya adalah penyalipan itu karya iblis. Menurut dia salah atau tidak? Mari kita bahas. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tidak berani buka camp, tidak kredibel, tidak belajar, diharamkan kalian itu menjelaskan kepada kami. Karena kami mendapat penjelasan itu dari orang berilmu. Kecuali kalian bertanya. Bertanya saja boleh. Menjelaskan nggak boleh. Kecuali berani ambil resiko. Buka camp. Akui. Bertanya aja boleh. Jawaban dalam isi mimpi itu sendiri apa gitu loh, seperti apa? Oh, saya udah jawab itu hadis. Itu adalah tanda-tanda kenabian beliau. Saya tidak diberitahukan hal yang melampaui itu. Jadi saya bukan orang yang harus berasumsi. Silakan. Ini pertanyaan saya yang kedua, lalu silakan. Mimpi itu apakah Allah itu atau Tuhan itu menyuruh umatnya untuk menuliskan isi dari, apakah ada perintah? Tidak ada, tidak ada.
Ya, Ada. tidak ada perintah yang menuliskan mimpi Nabi Muhammad, tetapi kami diizinkan menulis Al-Quran yang adalah kalam ilahi. Satu yang tidak ada diperintahkan Tuhan, seperti menuliskan Apa sih? Nggak ngerti. Suaranya nggak jelas nih. Kalau bertanya itu satu-satu dulu, pahami jawaban dulu, baru masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jangan kayak buang kotoran, buang di sini, buang jangan gitulah bro, capek kami bersihinnya. Gini loh bro, adalah etika. Etika sebagai orang yang hidup itu adalah, pertama, Anda bertanya, kami menjawab. Pahami dulu jawaban yang Anda butuhkan itu. Setelah Anda paham dengan jawaban itu, kalau mau menanggapi jawaban itu, tanggapin. Ya, misalnya kok unik gitu jawabannya, kok saya nggak terima ya, baru boleh. Nah, seandainya Anda masuk ke pertanyaan selanjutnya, rentetan pertanyaan tadi itu terkorelasi atau tidak. Jangan kita di sini tuh kayak anak kecil. Kita di sini edukasi, ya. Misal begini, kalian bilang jangan emosi. Yang saya hadapi ini bukan anak kecil loh. Yang saya atur ini bukan anak kecil, orang dewasa. Jangan kalian bilang saya nggak boleh emosi. Wajar saya emosi, karena yang saya hadapi adalah orang yang sudah tua. Mereka harusnya tahu adab. Nah, gitu bro. Silakan, saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Apakah Nabi Muhammad itu bermimpi? Betul, salah satu wahyu. Apakah Al-Quran itu dari mimpi? Tidak. Nah, kemudian mimpinya Nabi Muhammad itu adalah tanda-tanda kenabian beliau, disebut juga wahyu. Yang ketiga, apakah bermimpi, seorang nabi itu bermimpi itu adalah hal yang tidak dilazimkan dalam kitab Yahudi? Tidak, karena justru nabi memang bermimpi. Nah, yang ketiga, apakah ada perintah menuliskan mimpi nabi? Tidak. Yang diizinkan adalah menulis wahyu yang adalah kalam ilahi, kalamullah. Nah, itu jawaban kami. Pertanyaan selanjutnya apa, bro? Silakan. Oke, saya tanggapi ya yang pertanyaan tadi yang kedua. Tunggu dulu, menanggapi ini orang yang harus buka cam bro. Kalau cuma penanya, kalau tidak terima jawabannya silakan, kalau terima ya koleksi sendiri. Anda tidak diskusi, Anda bertanya saja bro. Udah, artinya umat Islam melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Tuhan, ya kan? Apa itu? Seperti membukukan Al-Quran, menuliskan gitu ya. Al-Quran itu kan tidak dapat dari mimpi. Ini gimana sih Kristen ini dari tadi nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Al-Quran itu kan sudah saya jawab tadi. Kami diizinkan menulis Al-Quran. Buktinya Rasulullah selama hidup tidak melarang. Faktanya ada. Aduh, Anda ini bertanya tuh menyimpulkan sendiri tanpa saya jawab sih. Gini loh kawan-kawan Kristen, kalau Anda punya pandangan sendiri terhadap Al-Quran itu bukan urusan kami. Tapi ketika pandangan kalian sebarkan di sini, kewajiban kami meluruskan. Kan saya sudah jawab tadi. Kami tidak dilarang menulis Al-Quran, bahkan Rasulullah itu memerintahkan juga sahabat menulis. Buktinya ada ditunjuk penulis wahyu. Siapa penulis wahyu? Zaid, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kami di Islam itu ada hukum yang namanya mubah alias boleh. Melanggar itu artinya tidak mengikuti perintah Tuhan dan mendekati apa yang dilarang. Itu baru melanggar. Kalau tidak ada larangannya menulis Al-Quran lalu kami tulis Al-Quran, apa yang kami langgar? Ente jadi Tuhan kami sekarang. Ini kenapa sih orang Kristen ini kok lucu cara berpikirnya? Makanya kami tidak izinkan Anda menjelaskan. Karena ketika Anda bertanya lalu kami menjelaskan, Anda salah kaprah. Saya tegaskan sekali lagi, saudaraku Jerliman. Tidak ada larangan menulis Al-Quran. Bahkan pada zaman Rasulullah, validator penulisan Al-Quran adalah Rasulullah sendiri. Dia suri tauladan kami. Begini banget sih. Bukan begitu loh, nih artinya umat Islam itu sendiri tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan gitu. Tidak ada apa yang dilarang Allah yang kami lakukan. Coba. Kalau nggak ada memang. Coba. Nggak, coba saya tanya sama Anda sebagai bukti bahwa Anda ini orang normal bukan ODGJ. Kalau Anda betul mengerti, bentar dulu, aduh ribet nih orang Kristen ini. Memang orang Kristen ini masuk neraka gara-gara nggak bisa KBBI teman-teman ya. Pertama pertanyaan saya adalah, sebutkan larangan Allah yang kami lakukan atau sebutkan perintah Allah yang tidak kami lakukan, baru kami melanggar. Ayo, di mana tertulis di seluruh perintah Al-Quran dilarang menulis Al-Quran, lalu kami tulis maka kami melanggar? Ayo, mana? Ceder kon, udah disuruh bertanya malah menyimpulkan ajaran orang. Kristen-Kristen ini kenapa sih?
Itu contoh kawan-kawan Kristen yang bertanya bukan untuk tahu ilmu, tapi berpolemik dengan kebodohannya. Udahlah awam berpolemik pula. Kenapa saya tidak izinkan berhadapan dengan Pak Dr. Sanihu? Kenapa? Buang waktu. Ini si Mika ini lawannya. Ya maaf ya, orang-orang seperti kami tidak diizinkan sebenarnya meladeni orang-orang bahlul. Karena itu merendahkan kami. Imam Syafi'i mengatakan, aku akan kalah melawan orang bodoh. Maka biarkan Mika. Kenapa? Bukan berarti Mika bodoh. Karena Mika spesialisasi melawan penghujat, ya. Dia ada semi-semi oonnya. Mika ini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Jadi aku nambahin sedikit. Ketika kita berenang dan tunggu dulu Mika, salam dulu sama Dr. Saniu. Ada yang mau beliau tanggapi nggak? Sapa dulu beliau. Pak Dokter Saniu. Dokter bukan dokter. Bedakan. Ini udah kayak Oten ya. Udah ganti ya. Oten tidak bisa membedakan Tuhan dan manusia. Anda jangan sampai tidak bisa bedakan dokter dan doktor. Dokter itu gelar akademik. Dokter itu juga gelar akademik tapi lebih beda. Ya, silakan. Ya Pak Dokter. Oh, kalau dokter cowok, dokter cewek gitu. Enggak gitu. Astagfirullahaladzim. Dokter suka-suka dia lah unilah. Medis. Makanya aku bilang si Tante Mika ini ada semi-semi bodohnya. Udah, sapa beliau dulu, tanya beliau ada tanggapan enggak? Halo Pak. Halo Pak Dokter. Halo, Anda Islam. Assalamualaikum. Enggak, tadi assalamualaikum udah. Hai. Lagi ada acara dia. Aku mau nanggapin sedikit tadi pernyataan Oten. Di Allah ketika kita nyelam ke dalam laut itu nggak ada perintah naik ke atas lagi loh. Berarti kita nggak boleh ke atas lagi, kita nimbul. Itu aja kalian pikirkan ya. Ketika kita nyelam itu. Mana ada Oten ngerti itu. Iya biarin aja buat ya. Ketika kita nyelam ke dalam laut itu nggak ada perintah naik ke atas. Udah kalian besok kalau mau ini ya kalian ikuti, jangan nimbul ke atas. Itu aja sih. Ini ngomong-ngomong Tante dari mana aja Tante? Oh biasa tadi ada penyembuhan ya, Oten ya kan saya kalau Pak Sanihu kan dokter, aku DRH, dokter hewan spesialis domba yang bagian cukurannya. Ya. Suka kaulah Tante. Ada tamu Tante, kapan Tante? Usir aja. Ya kita sapa dulu ya. Inaya. Aku lagi kalem ini ya teman-teman ya. Masalahnya aku ini lagi makan bakwan 1, cabenya 10. Itu Inaya. Bukan kau. Inaya. Kita turunkan aja ya Tante, nggak ada. Tante sudah makan Tante? Oh, alhamdulillah seminggu yang lewat. Masya Allah. Celakalah orang yang berbohong untuk membuat orang tertawa. Ayam yang seminggu ke depan ini ikan aja, makanya dengar dulu sampai selesai. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.